Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Maulana Nur. Bersama tiga teman saya, Agil Pradiptya Yuniansah, Rafli Yusron Nanfaik, dan Kaiser Zaki Alrum akan mempresentasikan tugas akhir pada mata kuliah Sistem Enterprise. Kali ini kita akan membawakan perusahaan PT Gudang Garam yang di mana PT Gudang Garam adalah salah satu perusahaan tembakau terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1958 dan berkantor di pusat Kediri, Jawa Timur. Gudang Garam memproduksi berbagai jenis rokok kretek dengan campuran cengkeh yang populer di pasar Indonesia dan luar negeri. Produk-produknya meliputi rokok kretek tangan dan rokok kretek mesin, serta beberapa merek yang dikenal seperti Gudang Garam Internasional dan Gudang Garam Merah. Di sini kita membawakan beberapa modul yaitu Sales Management, CRM, Accounting, Inventory, Manufacturing, Shop Floor, Quality Control, Barcode, dan Employee serta Recruitment. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang Employee. Langkah pertama adalah kita harus memastikan dulu bahwa kita login. Setelah itu kita membuka menu Employee yang ada di dashboard. Yang kedua, kita klik menu tambah karyawan baru. Setelah mengisi informasi seperti nama, posisi, email, dan nomor telepon, kita harus menambahkan detailnya seperti alamat dan jam kerja. Setelah itu, kita mengontrol posisi dengan masuk ke menu departemen. Dan setelah itu kita bisa mengupload karyawannya. Dan yang kedua adalah rekrutmen. Yang pertama adalah kita harus mengklik create dulu. Kita harus mengisi bagian apa yang diperlukan. Dan kita juga mengisi emailnya. Setelah itu kita mempublikasikan dan menyebarluaskan ke platform lain. Langkah Dan yang kelima adalah menyaring dan memilih kandidat. Kita mengevaluasi kandidat pada tiap tahap dan setelah disetujui baru kita dapat merekrut karyawan tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai manufacturing. Nah, modul manufacturing sendiri itu adalah modul yang dimana pihak perusahaan bisa melakukan pembuatan produk. Sebelum kita melakukan manufacturing, kita mengisi detail produk tersebut. Yang pertama kita memerlukan material produk. Jikalau produk itu membutuhkan material-material seperti eh, gudang garam Surya Eksklusif 16 memerlukan tembakau, filter, dan paperware. Nah, kita juga harus menginput produk-produk tersebut di dalam modul produk yang akan mempermudahkan waktu kita melakukan manufacturing. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan manufacturing. Yang pertama kita melakukan new. Setelah itu kita memilih produk yang ingin kita buat karena kita tadi sudah membuat manufaktur
eh, melakukan pembuatan produk, kita tinggal mencet produk yang ingin kita buat. Contoh gigi jajah klasik dengan kuantitinya 27.000. Dia memerlukan konsumnya itu memerlukan satu bakonya 1,5, filternya 12, paper wrapnya 12. Nah, ini sebenarnya bisa diedit. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan schedule date-nya itu eh, tanggal berapa. Setelah udah selesai, bill of materialnya itu kita pastiin apakah sesuai apa belum. Dan ternyata udah sesuai gigi jajah klasik. Setelah itu kita tinggal melakukan confirm. Nah, di saat manufaktur yang sudah dikonfirm, kita tinggal jika untuk mengasih tahu bahwa produk itu telah dibuat, kita tinggal melakukan start. Nah, setelah start, produk akan muncul pada shop floor, yang dimana shop floor ini untuk mengetahui produk itu dalam proses pembuatan. Shop floor juga bisa melakukan eh, pengeditan yang ada di produk tersebut. Semisal ada komponen yang perlu ditambahkan, atau scrap, atau menambahkan log note. Nah, setelah itu, jikalau produk telah dibuat, kita tinggal melakukan produksi al untuk menyelesaikan produk tersebut telah selesai dibuat. Nah, selanjutnya untuk pengecekan produk akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai quality control. Oke, perkenalkan nama saya Kaisar Zaki Alrum. Di sini saya akan menjelaskan modul quality, yang dimana seperti kita ketahui modul quality itu tuh merupakan modul yang dimana kita bisa mengontrol kualitas dari produk-produk yang ada pada modul-modul yang lain. Nah, di sini langsung saja ke tahapan cara pemakaian modul quality. Selanjutnya kita masuk ke modul quality. Selanjutnya di sini kita menekan quality control, lalu quality check. Terus di sini saya sebelumnya sudah membuat juga dan di mana di sini kita new quality check. Nah, yang pertama di sini kita mengisi produk apa yang kita ingin gunakan untuk melakukan quality control. Di sini saya memilih GG Jajak Klasik. Selanjutnya, di sini ada kontrol per, yang dimana di sini kita tuh bisa mengontrol entah dari masing-masing per produk ataupun per kuantitinya. Di sini saya ingin melakukan quality control melalui per produk. Selanjutnya di sini ada production order, yang dimana di sini saya memilih WH MO0009 yang sebelumnya teman saya telah buat di manufaktur. Selanjutnya di sini ada type, yang dimana di sini tipe quality control apa yang kita ingin lakukan. Di sini saya memilih pass and fail, yang dimana di sini kita mengecek keberhasilan ataupun kegagalan dari dari produk yang kita akan lakukan quality control. Di sini untuk tim kita memilih main quality team. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi data-data tersebut, di sini kita bisa memilih apakah produk yang kita lakukan quality control itu berhasil ataupun gagal. Nah, semisal berhasil, kita tinggal menekan tombol pass dan jika gagal kita menekan tombol fail. Di sini anggaplah produk yang kita lakukan itu berhasil. Di sini kita menekan tombol pass. Nah, selanjutnya setelah menekan tombol pass di sini kita bisa melihat melalui quality check bahwa di sini GG Jajak Klasik itu sudah masuk di sini. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat GG Jajak itu sudah masuk. Selanjutnya, kita menekan create alert. Di quality alert sendiri, jika terjadi kesalahan, di sini kita bisa menangani kesalahan tersebut. Yang seperti di sini di root cause-nya itu misalnya parts quality-nya itu ada terjadi kesalahan. Di sini kita bisa menaruh parts quality. Selanjutnya di sini kita masuk ke overview untuk melihat. Nah, di sini ada GG Jajak Klasik yang dimana setelah semisal udah dikonfirmasi, maka kita bisa memindahkannya ke sini. Dan setelah dikonfirmasi itu, di sini kita melihat tindakannya pada saat melakukan tindakan bahwa
dari kesalahan tersebut. Kita bisa memindahkannya di action proposed. Nah, setelah ditindaklanjuti dan sudah berhasil, maka kita bisa memindahkannya ke solver. Nah, sini sudah terlihat bahwa tindakan kesalahan tersebut sudah terselesaikan. Terima kasih. Baik, setelah melakukan quality control, kita langsung menuju ke modul inventory. Apa sih modul inventory ini? Modul inventory ini adalah modul yang dimana melakukan semua eh, yang menyatukan semua progres mulai dari manufaktur, quality control, dan lain-lain. Ini seperti contoh jika kita melakukan open recept. Nah, karena kita belum melakukan recept, ya recept itu yang dimana kita mengirim sesuatu yang mendapatkan recept untuk dimasukkan di modul ini. Setelah itu ada delivery order. Yang delivery order sendiri itu adalah di mana jika inventory atau produk kita dikirim ke luar, contoh di PT Gemilang Abadi atau di Budi Santoso. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa di sini tulisannya WH out 001, yang dimana ini adalah warehouse melakukan pengeluaran dengan kode 001 yang dikirim kepada alamat PT Gemilang dengan produk GG Jaja Klasik dengan demand 2000. Nah, itu untuk operasinya. Nah, manufakturnya kita juga bisa melihat di inventory dari story-storynya juga. Nah, yang tadi kita telah melakukan pembuatan gigi jajah klasik dengan kuantiti 27.000 yang sudah dilakukan quality control. Setelah itu kita bisa langsung cek di produk. Nah, di produk sendiri ini kita dapat mengetahui informasi-informasi mengenai unit atau produk yang ada di warehouse dan juga pengeluaran pemasukannya itu udah ada juga. Nah, contoh ini jajah klasik. Kita lihat on hand-nya itu ada 25.000, forecast-nya itu ada 25.000 juga, bill of material-nya ini ada satu. Nah, jika kita lihat juga ada bill of material itu material yang digunakan untuk pembuatan gigi jajah klasik. Setelah itu di modul inventory sendiri kita bisa eh, melihat reporting stoknya. Di sini kita tahu bahwa stok itu eh, dia bakal dapat informasi untuk free to use-nya, berarti itu bisa digunakan atau dikirim. Incoming ini bakal ada, outgoing ini keluarnya. Kita juga bisa mengkategorikannya jika SKT-nya sendiri atau semua. Nah, untuk modul inventory hanya segitu saja. Mungkin kita juga bisa konfigurasi warehouse. Nah, jadi konfigurasi warehouse ini berfungsi untuk jika warehouse yang digunakan perusahaan itu lebih dari satu, jadi kita tinggal melakukan pembuatan new, kita close saja. Nah, ini kita udah melakukan pembuatan baru. Contoh gudang garam warehouse 2, short nya kita pakai GWH2. Nah, dengan address gudang garam kita simpan. Kita sebenarnya bisa, oh karena akun ini bukan admin, jadi akunnya harus yang pakai admin. Jadi ntar kita bisa simpan dengan cloud ini, save. Setelah itu warehouse warehouse baru sudah terbuat. Ya mungkin setelah inventory ini kita akan melanjutkan modul CRM, sales, dan accounting yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan tentang modul sales. Jadi, modul sales dalam modul ini adalah modul yang dirancang untuk mengelola seluruh penjualan, proses, dan juga bisnis. Kalau modul sales ini biasanya menangani semua aktivitas terkait dari penjualan awal hingga akhir seperti end-to-end sales proses. Lalu, yang kedua juga merupakan bagian dari ODRP yang terintegrasi dengan modul yang lainnya. Artinya terintegrasi adalah berhubungan juga dengan modul lainnya seperti dengan modul employees dan juga accounting. Selanjutnya juga dirancang untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan proses penjualan. Selanjutnya kita buka dari modul sales. Di sini bisa kita lihat di quotations yang salesperson yang merupakan saya. Di
Di sini bisa kita lihat CV Sumber Makmur dengan namanya Miss Fanny, dengan creation saya membuat dengan tanggal 11 ini, dengan kode S00279. Di sini kita bisa lihat untuk statusnya masih quotation, yang artinya masih akan ditawarkan ke Miss Fanny berikut. Di sini di fungsi orders kita bisa lihat juga di salesperson tim saya yang lain seperti Ricky Malana dan Agil Pradipta. Di sini mereka sudah mencapai invoice status, yang satunya tuh invoice yang artinya sudah ditagihkan. Yang kedua sudah fully invoice yang artinya sudah lunas, sudah berhasil transaksinya. Lalu berikut di order to invoice, ini juga merupakan filter yang punya teman saya dengan to invoice yang artinya masih akan ditawarkan ke customer. Selanjutnya bisa kita lihat di reporting dengan pelaporan penjualan. Di kuantitinya di November 2024 ada 2.200 untuk penjualannya, total penjualan. Lalu untuk produknya kita bisa lihat di sini yang paling banyak diorder adalah GG Jaya Klasik dan yang kedua juga GG Kretek Hitam Light. Lalu selanjutnya kita di sini juga bisa lihat untuk harga per produk dari produk yang kita jual. Contohnya produk yang di gudang garam seperti yang kita ambil organisasinya. Good. Kita mau membuat quotation baru, kita juga bisa menuliskan dengan new, lalu kita isi seperti kita eh, membuat Arif Rahman. Kita bisa add a product. Nah, Gigi Jaya king size, kira itu ukuran dengan cita rasa. Confirm. Nah, langsung muncul di sini untuk quotation yang baru saya buat. Tidak, sekarang masih dalam sales order, dalam tahap sales order. Jadi begitu singkatnya untuk modul sales. Saya ingin menjelaskan tentang modul CRM yang ada pada Odoo, yaitu modul CRM adalah alat yang sangat bermanfaat untuk membantu bisnis mengelola kegiatan penjualan kita, pemasaran, dan juga layanan pelanggan, khususnya dengan perusahaan kita, yaitu Gudang Garam. Dan di CRM sendiri memiliki beberapa fungsi utama dari modul CRM di Odoo. Yang pertama adalah pengelolaan lead dan peluang. Di modul CRM ini memungkinkan kita untuk membuat dan mengelola lead yang merupakan peluang untuk penjualan potensial. Ini dapat kita lacak status tiap lead, menentukan keperwakilan penjualan, dan mengonversi menjadi peluang saat lead untuk siap dikejar. Lalu, jika kita membuka CRM di sini, ada keterangan new, qualified proposition, negotiation, dan what. Di sini ada maksud-maksud tersendiri ya guys. Untuk new sendiri, ini adalah tahap awal untuk menunjukkan proposal kita untuk kontrak baru yang belum diproses lebih lanjut. Seperti ini ada negosiasi kontrak tentang diskusi investasi, prospek jumlah besar, dan juga penambahan produk. Lalu selanjutnya di sini qualified. Di sini adalah tahap kedua. Pada tahap ini proposal kontrak atau telah dinilai dan dianggap memenuhi persyaratan tertentu seperti namanya qualified berarti telah terkualifikasi. Dan juga informasi seperti apa tuh kontrak, harga, dan juga kontak yang bersambung dengan relevan dengan orang tersebut seperti harganya sekitar kontrak jangka panjang 60 juta dari CP Sumber Makmur untuk personalnya bersama Miss Fani. Ini misalkan kita lihat detailnya untuk emailnya, nomor telepon, kontak, salespersonnya saya. Oke. Selanjutnya di proposition. Ini tahap untuk menunjukkan bahwa proposal kontrak telah diajukan kepada pihak lain seperti di sini ada kerjasama distribusi. Ini telah mencapai probability besar ya, karena di sini telah diajukan kepada pihak lain juga, jadi udah ke pihak ketiga. Selanjutnya di
fase negotiation. Tapi ini terjadi negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Seperti di sini, berarti kita sudah menentukan tentang pihak-pihak yang terlibat terhadap penawaran khusus seperti divisi apa saja. Dan di sini telah mencapai won. Tahap akhir menunjukkan bahwa proposal telah kontrak telah dimenangkan seperti kesepakatan kerjasama. Berarti kalau sudah nyampai ke fase won, maka kesepakatan kerjasama berarti tandanya berhasil. Selanjutnya, untuk fungsi dari masing-masing kolom sendiri, untuk kesimpulannya adalah untuk melacak dan mengatur alur proses bisnis dari proposal awal hingga kontrak yang berhasil dimenangkan. Seperti yang pertama kan, ada tahap new, telah terkualifikasi, selanjutnya telah diajukan ke pihak ketiga, lalu ke proses negosiasi, dan akhirnya dapat menang atau tidak. Selanjutnya, ini membentuk proses perusahaan kita untuk mengelola dan memantau setiap kesempatan dengan lebih baik. Tuh. Untuk penambahan CRM sendiri, untuk mudahnya bisa langsung kita di sini untuk sales my pipeline. Karena di sini kita juga bisa melihat pipeline dari sales, yaitu teman kita. Seperti contohnya di sales, lalu teams. Nah, di sini. Nah, ini untuk sales yang lain. Tuh ada prospek jumlah besar, penambahan produk dan lain-lain di sini karena kita salesnya sendiri-sendiri. Jadi untuk saya sendiri memiliki eh, struktur seperti ini. Untuk penambahan CRM sendiri, mudahnya jika kita mendapat project baru ataupun customer baru, kita klik new di sini. Lalu kita kontak seperti contoh aja. Budi saja kita create di sini. Lalu untuk opportunity-nya bisa kita seperti diskusi perpanjangan kontrak. Selanjutnya untuk emailnya kita isi sah sa- saja bsj.com. Untuk nomor teleponnya kita isi di sini. Silakan satu. Sudah untuk expected revenue-nya. Jadi di sini kita udah membayangkan ya. Jadi revenue-nya sekitar berapa? Kita udah tahu harusnya dari situ. Kita isi 50 juta. Oke. Untuk bintang di sini, untuk prioritasnya. Jadi kita telah menentukan prioritasnya dari bintang ketiga, prioritas ke atas, bintang kedua ke tengah, bintang satu berarti prioritas yang paling rendah. Kita set di sini prioritinya high, yaitu di tengah-tengah ya. Kita add. Langsung muncul di sini diskusi perpanjangan kontrak. Nah, sekarang kita scheduling seperti schedule an activity. Activity type-nya apa? Nah, di sini ada 4 activity, yaitu yang pertama scheduling dalam email, dalam call, dalam meeting, ataupun to do. Di sini kita akan scheduling email. Setelah kita schedule, kita klik schedule. Nah, di sini akan muncul mail. Untuk jika kita memberikan feedback di sini ataupun memberi catatan, kita bisa menulis kan dengan memencet tombol cawang di sini. Sekian dari penjelasan modul CRM berikut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang modul akunting dalam modul di Odoo. Modul akunting adalah sistem manajemen keuangan yang terintegrasi yang dirancang untuk mengelola seluruh aspek keuangan dan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Di sini di akunting memiliki 6 menu, ada dashboard, customer, vendor, accounting, reporting, konfigurasi, dan yang di berikut ini merupakan tampilan dari sebuah dashboard. Ada customer invoice, bank, miscellaneous operation, dan juga vendor bill. Kita menjelaskan tentang customer terlebih dahulu. Untuk customer sendiri, kegunaannya untuk mengelola semua transaksi yang berhubungan dengan pelanggan, membuat dan mengirim faktur penjualan, lalu memantau penerimaan pembayaran dari segala pelanggan, dan juga melacak piutang usaha dan aging receivable.
Saya akan mencontohkan salah satunya, yaitu invoice. Di sini sudah ada Budi dan Kevin. Selanjutnya, saya akan mencontohkan untuk membuat suatu invoice. Contoh kita buat di sini Yudi Santoso, kita create. Lalu kita di sini menampilkan menu untuk alamat NPWP dan lain-lain detail lain-lain. Di sini kita bisa isi sesuai dengan customer yang setelah melakukan pembayaran. Lalu kita save dan close. Di customer kita sudah menemukan nama Yudi Santoso di sini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari vendor sendiri. Jadi di menu vendor sendiri, kegunaannya untuk mengelola tagihan dari pemasok, memverifikasi bill invoice vendor, mengatur jadwal pembayaran ke vendor, melacak hutang usaha, dan aging payables. Di sini ada vendor yang berupa bills pembayaran, pengembalian uang, pembayaran, dan juga produk, dan juga list vendors. Mohon maaf, di sini bukan pembayaran namun tagihan. Selanjutnya ada menu akunting. Menu akunting sendiri terdapat journal entries, journal item, transfer, analytic items, aset, loans, reconcile, dan juga log dates. Untuk kegunaan menu akunting sendiri adalah untuk mencatat transaksi bagian keuangan harian, mengelola bagian akun, membuat jurnal entry manual, melakukan rekonsiliasi bank, dan melakukan periode akuntansi. Dan selanjutnya di sini ada menu reporting yang mempunyai sub statement reports, audit reports, partner reports, dan income management sendiri. Di sini juga memiliki fungsi masing-masing dari sub menu. Untuk fungsinya sendiri adalah untuk menghasilkan laporan keuangan standar, melakukan laporan pajak, menghasilkan trial balance, dan juga general ledger. Untuk menu selanjutnya di sini terdapat konfigurasi yang memiliki sub, invoicing, banks, accounting, online payments, dan juga manajemen. Ini juga memiliki fungsi sendiri walaupun banyak untuk tampilan dari sub-sub menu dari konfigurasi sendiri. Untuk menu konfigurasi, salah dikitnya mempunyai kegunaan mengatur periode fiskal atau tahun buku, konfigurasi berbagai jenis pajak, setup dan customization, cut of account, mengatur default jurnal, konfigurasi, metode bayaran. Untuk penjelasan dari modul accounting cukup segini. Untuk selanjutnya, silahkan teman saya melanjutkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modul barcode, yang dimana modul barcode ini merupakan bawaan dari modul-modul sebelumnya. Nah, di sini penggunaan barcode itu teruntuk inventaris dan gudang. Jadi, pada saat menerima barang, petugas itu cukup memindai barcode pada produk untuk memperbarui stok secara otomatis melalui modul inventaris, di mana proses transfer barang antar gudang ataupun penyesuaian stok juga dapat dilakukan dengan pemindaan barcode. Selanjutnya, barcode juga bisa digunakan pada modul penjualan dan pembelian, yang dimana staf bisa memindai barcode produk untuk menambahkan item ke pesanan penjualan ataupun pembelian dengan cepat. Selanjutnya, barcode juga digunakan untuk modul produksi, yang dimana jika perusahaan ini memiliki proses produksi seperti PT Gudang Garuda sendiri, jadi barcode ini membantu dalam melacak bahan baku yang digunakan oleh eh, perusahaan tersebut. Jadi, bahan bakunya itu mencakup barang setengah jadi dan produk akhir serta mempermudah manajemen pada saat proses di lantai produksi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.